Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Dan kita mau melihat kondisi dan perasaan si dia yang terhubung dengan kamu at present moment, atau saat ini, detik ini juga, apapun jenis dan bentuk hubungan kalian. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu dan Bunda. Dan Bunda mau doa khusus buat kamu yang sudah memberikan respon positif terhadap channel ini. Terima kasih kesayangan. Oke, saat ini tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan komentar positif, respon positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, ketenangan diri, diberikan kejernihan pikiran, sehingga segala persoalan di dalam kehidupanmu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Kita lihat ya, fokus dulu ke sini, bayangkan wajahnya. Mudah-mudahan energi dia tersiduk. Jadi ini memang readingan buat kamu, oke? Di sini ada energi Capricorn, Taurus, Virgo, kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius. Ya, 9 ya. Ada 9 zodiak, dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya dia. Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, let's see ada siapa aja. Ada U Ultra, ada W Warsawa. Inisial bisa inisial, nama lengkap, nama panggilan atau nama julukan ya. Ada V Vivo, ada J Jakarta, ada S Sutra, ada Elu Cinta Luna, ada E Eko, ada I India, ada X Extra, ada M Mama, ada Z Zulu, ada Evanta, ada D Delta, ada T Tango, ada E Romeo, ada Q Quebec ya. Ada 16 inisial. Jadi sekali lagi bisa nama panggilan, nama lengkap, ataupun nama julukan ya. Nama julukan tuh biasanya kalau dalam pergaulan orang-orang itu suka ngasih nama julukan ya. Misalnya nama lengkapnya Alessandro Fulgonso, terus nama panggilannya Alex, berarti AA. Tapi nama julukannya ternyata Gepeng, berarti G gitu ya. Oke, let's see. Wow. Jadi gimana sih dia ya? Ini kehidupannya lagi hancur lebur ya. Hancur lebur. Batinnya pun juga jadi, di dalam batinnya tuh rasanya kayak kemerungsung gitu. Kehidupannya hancur lebur. Jadi ada gangguan dalam sisi finansial, bahkan kesehatan bisa psikosomatis. Dalam percintaan pun dia not happy gitu ya. Nggak tahu gimana, tapi orangnya ini kalau Bunda lihat itu lumayan sombong sih ya. Dia egonya tinggi, terus kemudian sombong. Dia tidak mau mengakui ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Dia tidak mengakui ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Egonya begitu tinggi, padahal dia udah nggak berdaya sebetulnya. Keinginannya banyak, cita-citanya banyak, tapi tidak ada yang tercapai. Kehidupannya pun tidak tenang ya. Sekalipun misalnya dia rajin ibadah, kayak mohon maaf, kayak misalnya sholat ke gereja, itu hanya pelarian aja, karena dia tidak menjalankannya dengan hati. Jadi saat ini hatinya memang sedang bergemuruh dan tidak tenang. Bunda mau tarik lagi deh. Terus sama kamu gimana gitu ya. Energi dia ke kamu, energi dia ke kamu, energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu bagaimana? Kangen sih? Ini sebetulnya merindukanmu ya, terutama pada saat malam-malam. Oh my God. Nah, gimana ya? Ini ada bau-bau LDR di sini. Ya, jadi beberapa dari kalian yang mungkin
saat ini dalam situasi seperti ini, berada dalam kondisi LDR, dan dia ternyata sudah ada seseorang yang lain, gitu ya. Ada seseorang yang lain saat ini. Namun, sekalipun dia udah ada seseorang yang lain, dia masih kangen, masih teringat sama kamu. Hanya saja dia memang tidak mau menghubungi kamu, dia menolak bayang-bayangmu, dia tidak mau dihantui oleh kamu, bahkan untuk sekedar say hi, datang kepada kamu, memberikan perhatian ataupun minta maaf, dia ogah gitu ya. Padahal sebetulnya masih kangen. Kita cek dulu. Oke, kita cek dulu. Sebenarnya perasaannya bagaimana sih dibalik egonya dia yang begitu tinggi, setinggi menara Eiffel. Menara Eiffel mah kurang tinggi ya. Yang lebih tinggi lagi yang di Dubai itu apa sih namanya? Aduh, Bunda nggak pernah ke sana soalnya jadi lupa. Kayak yang di menara di Dubai ya, tinggi segitu gitu. Oke. Egonya segitu. Tapi sebenarnya hatinya gimana? Let's see. Ini bahasa Indonesia ya, jadi kalian pun bisa ikut membaca. Hampa kok. Tanpa kamu dia hampa. Sekalipun ini dia sudah punya seseorang yang lain, tapi nggak ada kamu tuh dia hampa. He feels or she feels empty. Tadi Bunda bilang apa? Kehidupannya sedang kacau, amburadul ambruk. Dia bilang aku tidak baik-baik saja. Ya menyiksa ya, sebetulnya hati yang kemerungsung tuh sangat menyiksa, nggak tenang, tidur nggak tenang, makan keselak, ya ngapain gitu, mau ngapa-ngapain tuh nggak tenang. Itulah neraka yang sesungguhnya, panas gitu di bagian dada ya. Oh double ya, tanpa kamu aku hampa tadi udah. Oke, Bunda singkirin dulu, Bunda buka lagi yang baru. Apa ya? Cuma dia gini ya, dalam situasi kalian yang saat ini, dia saat ini ngomong atau berpikir bahwa suatu saat dia akan merasa lebih baik. Dan dia pun juga yakin bahwa kamu pun suatu saat akan membaik, akan sembuh sendiri gitu ya. Itu yang dia yakini. Dan dia ngomong apa? Aku ingin menyembuhkan diri terlebih dahulu, makanya dia lagi nggak mau datang ke kamu, lagi nggak mau ngomong ke kamu. Mau ngomong apa? Batinnya luka cuy, ya. Batinnya luka gitu loh. Mau ngomong apa? Luka rasanya ya, daripada nanti kamu kena semprotan ya, daripada jiwanya nanti meledak-ledak gitu ya. Oke, dan dia ngomong jika kau datang suatu saat nanti aku akan menerimamu. Ada sebuah tekad one day, kalau misalnya bukan sekarang tapi ya full gonso ataupun marimar, bukan sekarang, namun dia ada sebuah tekad ya nanti ketika jiwa dan batinnya itu udah sembuh. One day kalau misalnya kamu WhatsApp dia, kamu texting dia, atau kamu datang ke dia langsung atau say hi, dia akan menerimanya. Dia akan menerima kamu dengan tangan terbuka. Oke. Let's see. Apalagi isi hatinya. Dia ingin menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Sakit memang, dia sadar gitu loh. Jadi gini ya, karena dia sedang memutus komunikasi atau dia sedang, sebetulnya mungkin bukan memutus komunikasi juga sih, cuman dia lagi kayak jaga jarak gitu, lagi nggak mau datang ke kamu, lagi nggak mau menghubungi kamu. Otomatis dia pun juga minim informasi tentang kamu, dan ketika minim informasi itu dia membayangkan, aduh jangan-jangan kamu tuh udah punya yang lain. Jangan-jangan kamu sedang bersama dengan yang lain ya. Jadi dia ngomong, pikiranku gelisah, bayangkan kau dengan yang lain. Kamu rungsung lah, karena sebetulnya dia masih rindu. Masih kangen kok sebenarnya ya. Jadi dia pun gelisah gitu. Oh my god gitu, mungkin kamu sedang bersama yang lain. Rasanya sakit, tambah sakit-sakit sendiri ya. Sayangnya orang ini pasif ya. Dia nunggu kamu. Pasif. Dia nggak mau datang, tapi dia nunggu kamu yang datang. Wah pasif. Ya nggak apa-apa. Kalau perempuan sih memang mungkin nature-nya begitu, tapi kalau laki-laki jelas ini bikin kamu capek ya. Hidupnya pernah luka ya sayang ya. Jadi
gimana ya, ketika sebelum bertemu dengan kamu, dia tuh sudah terluka karena cinta ya, dia sudah pernah mengalami luka karena cinta. Ketika in relationship with you, dia punya relationship sama kamu, lukanya itu kembali menganga ya, karena memang yang luka sebelumnya belum sembuh. Ketika dengan kamu, lukanya pun tuh kembali menganga, dan akhirnya apa? Ketika lukanya kembali menganga, dia pun nyakitin kamu. Karena memang begitu ya, orang yang hatinya sakit, dia akan selalu kayak mencari teman yang sama-sama sakit gitu. Jadi dia pun menyakiti orang karena lukanya belum sembuh. Oke. Dan pada saat kalian berhubungan pun, dia menjadikan kamu kayak semacam pelampiasan ya, karena dia ngomong, aku hanya membutuhkanmu saat merasa sepi, karena sekarang pun dia sudah ada yang lain ya, entah itu adalah pasangan saya atau selingkuhannya. Kurang ajar gak sih dia bilang, aku masih ragu akan hubungan kita ya. Jadi begini ya sayang ya, saat ini seseorang yang sedang terhubung dengan kamu, yang lagi dealing sama kamu itu, batin, jiwanya, kehidupannya lagi sakit semua-semuanya. Jelas dia butuh waktu yang sangat-sangat panjang, sangat-sangat lama. Oke. Dan dia tidak mau mengambil inisiatif, tapi dia maunya kamu yang mengambil tindakan. Udah kamunya, ya udah dianya maunya kamu mengambil tindakan, dia pun masih ragu. Jadi sekalipun misalnya kamu approach dia, sekalipun kamu datang ke dia, itu belum tentu loh menghasilkan suatu hasil yang baik. Belum tentu dia mau, ya karena memang orang ini luka gitu loh. Padahal sebetulnya dia kan masih kangen, masih ada rasa. Tapi belum tentu ketika kamu datang dia menyambutnya dengan baik. Ya inilah, ini ada ya, memang ini ada nyata seperti ini ya. Kenapa? Ya udah sakit bolak-balik, jadi dia pun tanpa dia sadari perilaku dan tindakannya itu selalu mengusir orang-orang yang justru sayang dan tulus sama dia. Oke. Let's see. We'll check ya. Kedepannya dia bagaimana ke kamu? Tindakan dia kedepannya ke kamu. Tindakan dia kedepannya ke kamu bagaimana? Ini sebuah luka yang dia bebannya juga berat. Aduh, ini orang ruwet lah. Lukanya nggak sembuh-sembuh, tambah bebannya pun berat. Tapi ini bakal baikan, maksudnya bakal baikan, bukan balikan ya, bukan. Baikan itu artinya ketika kamu datang ke dia, dia pun ya udah baik, akur gitu loh, akur. Tapi bukan dalam bentuk yang romans, karena romans itu artinya dia kembali ngobrol sayang-sayang segala macem ya. Kondisinya pun suatu saat akan membaik kok ya. Kondisinya pun suatu saat akan baik. Hanya egonya tidak akan pernah mengalah. Jadi dia masih akan tetap tinggi hati, masih akan tetap denial, dan dari orang seperti ini kamu jangan mengharapkan sebuah kata maaf. Never. Dia berpikir lebih baik mati, lebih baik mampus daripada harus meminta maaf. Ya kadang-kadang memang ada seperti ini sih. Oke. Bunda mau cek aja deh. Terus kira-kira jodoh nggak sih sama orang ini? Bisa berjodoh nggak sih? Jadi kamu bisa langsung memutuskan, kamu mau capcus, go, atau kamu menunggu, atau kamu bahkan mengambil langkah proaktif untuk mati-matian mengejar dia. Ya karena memang ini tipikal orangnya, tipikal orang yang pasif. Memang kayaknya kamu yang kudu ngejar. Potensi ya, minimal potensi, karena jodoh itu karena jodoh itu pilihan. Kamu mau atau enggak, sifatnya seperti itu. Aduh susah amat sih. Ambil satu aja. Susah banget. Wow. Bisa berjodoh loh. Bisa berjodoh. Bisa. Tapi ini mah kamunya yang kudu usaha proaktif ngejar. Kalau dia ngomong pedes, kalau dia melukai kamu, ya kamu sabar. Aduh, nah, sorry kameranya goyang.
Jelas ini butuh energi yang besar ya dari kamunya. Kenapa? Karena dia sedang luka batin. Kamu pun kudu siap dilukai dengan sabar, menunggu dia untuk sembuh. Kamu kudu kejar dia mati-matian ya. Sampai suatu saat dia ngomong iya mau untuk hidup bersama dengan kamu. Ya. So ya kadang-kadang memang begini gitu di dalam kehidupan, ada yang tipikal seperti ini. Pilihan ada di tangan kamu. Kalau misalnya memang kamu mau ya, iya nggak apa-apa bunda, aku mau usaha, mau ngejar dia. Bukan menunggu ya, bunda nggak bilang menunggu. Karena kalau ditungguin percuma, ya dia nggak bakalan datang sebegitunya. Kamunya yang mesti proaktif kalau sama dia. Oke, pilihan ada di tangan kamu. Silahkan mau gimana, oke? Sekarang bunda mau cek readingan ini buat kamu-kamu yang bersodiak atau punya sio apa saja ya. Zodiak atau sio ya. Salah satunya bisa. Jadi zodiaknya aja relate atau sionya aja relate, bisa salah satu. Ada Cancer di sini. Ada Pisces di sini. Ada sio babi di sini. Ada sio ular di sini. Ada sio kelinci di sini. Ada sio kuda di sini. Ada sio tikus di sini. Ada sio monyet di sini. Ini banyak sio-sio yang keluar ya. Oh, sio-sio semuanya. Ox itu sio kambing. Ada berapa sio keluar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ada Aquarius, ada 7 sio dan ada 3 zodiak. Oke, sekarang bunda mau tarik untuk weton ya. Wetonnya dicocokin ya sayang ya. Weton itu apa bunda? Itu sih penanggalan Jawa. Buat kamu-kamu yang bukan orang Jawa, mau diabaikan nggak apa-apa ya. Atau kamu kalau untuk mempertajam, aku penasaran, cari aja di Google bisa. Masukin tanggal lahir ya. Tulis wetonnya apa. Oke. Ada Kamis Pahing. Ada Sabtu Pahing. Ada Selasa Pon. Ada Jumat Legi. Ada Selasa Kliwon. Senin Wage. Ada Sabtu Legi, Sabtu Pon. Senin Pon. Selasa Wage, Kamis Legi, Minggu Pon, Selasa Pahing, Sabtu Wage, Jumat Kliwon, dan satu lagi ada Minggu Kliwon. Tara, inilah dia ya. Oke, sekarang bunda mau tarik untuk inisial. Inisial kudu ada ya sayang. Kalau kamu bisa mengabaikan weton, tapi inisial harus ada. Sekali lagi, inisial ini adalah nama lengkap, nama panggilan, ataupun julukan. Oke, ada E Eko, ada D Delta, ada O Oscar, ada I India, ada C Cucak Rowo, ada A Alpha, ada P Papa, ada B Bravo, ada M Mama. Untuk E Eko energinya cukup kuat, ada Z Zulu. Untuk O Oscar energinya cukup kuat, ada K Kilo, ada X Extra, ada T Tango, ada Evanta, ada W Warsawa. Untuk W Warsawa energinya cukup kuat. Untuk B Bravo energinya cukup kuat. Oke, Voila. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Segala doa bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you. Bye-bye.